Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang ke-12 dari seorang penuntut ilmu. Idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin, tanawalahu bil yamin. Ketika guru kita, ketika syekh kita atau ustadz kita memberikan kita sesuatu, maka kita mengambilnya dengan tangan kanan kita. Wa inna walahu syai'an nawalahu bil yamin, dan ketika kita memberikan kepada beliau sesuatu, maka kita memberikannya dengan tangan kanan. Ya, ini insyaallah semuanya telah mengetahui. Ini adalah bagian dari adab yang baik, ya, memberikan dan mengambil dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Walaupun orangnya kidal, ya, walaupun orangnya kidal. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutya aw qissatin aw maktubin syar'i wa nahwi dzalik nasharaha thumma dafa'aha ilaih. Dan ketika sesuatu yang diberikan tersebut adalah kertas yang hendak dibaca oleh syekh atau ustaz, seperti ya kertas fatwa atau kisah tertentu atau ya tulisan terkait ilmu syar'i atau kitab, ya kitab yang selama ini kita ketahui atau yang semacamnya, maka hendaknya penuntut ilmu itu nasyaraha tsumma dafa'aha ilai, dibuka terlebih dahulu baru kemudian diberikan kepada guru kita. Wala yadfa'uha ilai mat'wiyatan illa idza alima aw dhanna itharu syaikhi lidzalik. Dan jangan kita berikan kepada syekh kita tersebut dalam kondisi masih tertutup. Dalam kondisi masih tertutup. Jadi seolah kita masih memberikan kerjaan kepada syekh kita begitu ya, untuk membuka ya halaman berapa sekarang dan seterusnya. Kecuali kalau kita mengetahui atau berpikir bahwa syekh kita tersebut lebih menyukai kalau kitabnya diberikan dalam kondisi tertutup. Ya, lebih menyukai kalau kitabnya diberikan dalam kondisi tertutup. Ada sebagian orang yang bisa jadi demikian, ya, karena tidak mau membuat kusut kertas kitabnya sehingga kalau dibuka oleh orang lain kayaknya tidak ridho, gitu ya. Ada yang demikian. Baik, jadi ini adalah adab, ya, adab ketika kita mau berkhidmat kepada syekh kita atau ustadz kita. Kalau kita mau memberikan suatu kitab, misalkan kitab itu mau dibahas atau dibaca, atau kita bertanya sesuatu kepada guru kita, kemudian kita memberikan suatu kitab, nah ini maksudnya yang mau ditanyakan terkait suatu baris di kitab tersebut misalkan, maka itu sudah dalam kondisi terbuka. Jika dikiaskan dengan zaman ini, tentunya itu juga berlaku di zaman ini, ya. Masalah kitab, kita masih, alhamdulillah masih bisa menggunakan kitab seperti di zaman dahulu. Tapi kalau di zaman ini ada yang namanya, contoh mudah misalkan ini, mikrofon. Ketika mau kajian, jangan kemudian mikrofon ini dalam kondisi masih terikat atau melingkar. Jelas ya, panitia malam ini Syekh Ali, jelas. Antum jangan masih ini dalam kondisi melingkar, harus dalam kondisi diletakkan seperti ini. Jadi tinggal dipasang saja, jelas. Jangan kemudian masih dalam kondisi kemudian ini gimana ini? Masih harus merajut benang dan betul.
Taib, tidak boleh. Anda sudah peringatkan itu di kajian sebelumnya, antum Syekh Ali, jangan diulangi. Tulab yang lain juga. Ini berlaku pada tulab santri mahasiswa atau yang kita singkat dengan mahasantri. Yang bapak-bapak tidak usah merasa. Jadi ini tulab harus dibina dengan agak strength, betul tidak? Taib, jelas ya Syekh Ali? Taib. Nah, yang lain juga ya. Tapi yang bertugas saat ini adalah Syekh Ali, makanya nama menyebut beliau secara ta'yin. Taib. Nah, menjadi itu diantara yakni penerapannya kalau di alat-alat modern seperti ini. Wa idza akhadha minasy-syaikhi waraqatan badara ila akhdhiha mansuratan qabla an yatwiyaha aw yutarribaha. Ketika seorang penuntut ilmu itu mengambil suatu kertas dari seorang syekh atau gurunya, maka badara ila akhdhiha mansuratan. Maka hendaknya dia bersegera untuk mengambil kitab tersebut dalam kondisi kitab tersebut masih terbuka, sebelum kitab tersebut tertutup. Ya, qabla an yatwiyaha aw yutarribaha. Dan yakni sebelum dia tutup atau sebelum di tatrib. Apa itu tatrib? Tatrib itu kalau di zaman dahulu, karena yakni ketika menulis maka harus menggunakan tinta. Jadi dicelupkan ke tinta kemudian dituliskan begitu ya. Maka ketika misalkan syekhnya tersebut menuliskan sesuatu di kertas itu, maka itu harus yakni dibiarkan terbuka terlebih dahulu sampai tintanya mengering. Coba bayangkan kalau tintanya belum benar-benar kering kemudian tertutup, gimana kira-kira? Maka pasti akan rusak begitu ya, pasti tulisannya tidak akan jelas atau tulisannya akan bercampur-campur. Maka metode yang digunakan di zaman dahulu adalah dengan menggunakan tatrib, yaitu diberikan turab, yaitu debu, entah bagaimana, Anda juga tidak terbayang ya, nih. Tapi itulah yang disebut oleh para ulama. Ya, mungkin karena kita sudah tidak terbiasa menggunakan teknologi tersebut, berganti dengan teknologi yang lebih baru. Jadi itu yang dimaksud dengan yutarribah di sini. Ya, penjelasan para ulama yaitu tatrib itu maksudnya adalah yakni mengeringkan tinta yang ditulis di suatu kitab atau di suatu kertas. Wa idza nawala asy-syaikhu kitaban nawalahu iyyahu muhayyaan li fathihi wal qiraati fihi. Ketika seorang penuntut ilmu itu memberikan kitab kepada syekhnya, maka hendaknya kitab tersebut diberikan dalam kondisi siap untuk dibuka dan siap untuk dibaca. Min ghairi ihtiyajin ila idaratihi, tanpa harus butuh terlebih dahulu untuk dicari-cari halamannya. Ini semakna dengan yang tadi ya. Fa in kana liyanzura fi mawdi'in muayyanin falyakun maftuhan kadzalika. Dan ketika penuntut ilmu tersebut ingin syekhnya itu melihat pada suatu tempat tertentu di kitab tersebut, maka hendaknya tempat tersebut sudah dalam kondisi terbuka, wa yu'ayyinu lahul makan, dan hendaknya ditunjukkan mana tempat yang mau dimaksud. Misalkan ada pertanyaan terkait suatu kata atau suatu kalimat di suatu kitab, maka halaman kitab tersebut hendaknya sudah dibuka. Kemudian yakni ditunjukkan kalimat mana atau kata mana yang hendak ditanyakan. Wala yahdhifu ilaihi asy-syai'a hadzfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Dan hendaknya yakni yahdhif di sini maksudnya dilemparkan. Jangan ketika memberikan itu dilemparkan kepada syekhnya. Syekh, ana ada pertanyaan, Syekh. Begitu ya. Ini bercanda ya. Baik, jadi jangan dilemparkan. Baik itu kitab atau kertas atau yang selainnya. Wala yamuddu yadayhi idza kana ba'idan, dan hendaknya jangan tangannya itu kemudian dibentangkan kalau posisinya jauh. Jadi harusnya mendekat ketika mau memberikan sesuatu kepada guru kita. Ya, wala yuhwiju asy-syaikha ila maddi yadihi aidan li akhdhin minhu aw ata'.
dan hendaknya jangan membuat guru kita harus mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu tersebut dari kita. Ya. Jadi jangan kita ketika mau ngasih sesuatu, kitab misalkan, jangan kita harus mengulurkan tangan ke guru kita tersebut atau membuat guru kita yang mengulurkan tangan gitu ya, karena terlalu jauh antara yang ini mengulurkan tangan atau yang ini atau dua-duanya. Gitu ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Hendaknya mendekat terlebih dahulu. Taib. Wala yuwiju syaikha, ini sudah ya. Bal yaqumu ilahi qa'iman la yazhafu zahfan. Dan hendaknya penuntut ilmu tersebut berdiri ya dan memberikan ya kitab tersebut atau sesuatu tersebut. Wa idza jalasa baina yadayhi kadzalik. Ya, wa idza jalasa baina yadayhi kadzalik. Ketika penuntut ilmu tersebut yakni duduk di depan syekhnya, di depan gurunya, maka fala yaqrubu minhu qurban katsiran, maka jangan terlalu dekat. Ya. Jadi ini adab ketika memberi. Jadi harus mendekat terlebih dahulu untuk supaya diberikannya enak begitu ya, tanpa harus mengulurkan tangan. Demikian pula adab ketika duduk. Adab ketika duduk di depan syekh kita, jangan terlalu dekat. Yunsabu fi ila su'i adab, ya, jangan terlalu dekat sehingga itu bisa dinisbatkan kepada kurang adab, terlalu dekat duduknya. Wala yad'u rijlahu aw yadahu aw syai'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi syai' aw wisadatihi aw sajjadatihi. Dan hendaknya dia tidak meletakkan kakinya atau tangannya atau sesuatu dari badannya atau pakaiannya ke pakaiannya syekh. Ya, kalau meletakkan tangan saja tidak boleh, apalagi meletakkan kaki. Coba bayangkan ya. Letakkan kaki. Atau jangan diletakkan ke bantalnya saya. Antum tidak terbiasa ada bantal kalau di majelis ilmu, betul tidak? Tapi kalau di Timur Tengah misalkan di suatu majelis, maka ada bantalnya di sini biasanya. Sisi kanan atau sisi kiri, ya. Kalau jadi itu untuk duduk. Jadi itu untuk duduk. Kalau di Indonesia diberi bantal bukan malah untuk duduk ya ini maka. Baik. Jadi atau jangan meletakkan kaki kita atau tangan kita di sajadah dari syekh kita tersebut. Kalau misalkan duduknya di atas sajadah. Wala yushiru ilaihi biyadihi, dan jangan menunjuk dengan tangan. Duduk di hadapan syekh kemudian nunjuk. Antum syekh, gimana kabarnya? Jangan begitu ya. Au yuqarribuha min wajhi, atau mendekatkan tangannya ke wajah syekh. Au sadrihi, atau ke dadanya syekh. Au yamassu biha syai'an min badanihi, atau yakni mengusap bagian anggota tubuh dari guru kita tersebut dengan tangan kita. Ya, jadi itu bisa teranggap kurang adab ya. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyah. Ketika seorang penuntut ilmu itu mau memberikan suatu pena untuk syekhnya menulis, maka falyumiddahu qabla i'ta'ihi iyyah. Apa yang dimaksud falyumiddahu? Maksudnya adalah hendaknya pena tersebut dipersiapkan dulu, dimasukkan ke tinta sehingga siap untuk langsung dituliskan. Perhatikan, ini yang menulis kitab ini Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Jadi ini memakai teknologi di zaman beliau gitu ya. Pena itu harus dicelupkan terlebih dahulu ke tinta mihbarah, baru kemudian dituliskan. Jadi hendaknya disiapkan dulu pena tersebut, dicelupkan dulu ke tinta, baru kemudian diberikan. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatal aghtiyah muhayyatan lil kitabati minha. Ketika penuntut ilmu itu hendak meletakkan di depan syekh dawatan, apa itu dawa? Tempat tinta. Jadi ada pena, ada tempat tinta. Ketika tempat tinta itu mau diberikan kepada syekh, maka dibuka terlebih dahulu sehingga itu siap untuk dipakai untuk menulis. Ya, ini dengan cara pena dicelupkan begitu ya. Jadi sama seperti tadi, jangan masih bikin kerjaan kepada syekh kita atau ustadz kita atau guru kita. Ya, ini tentunya
harus diterapkan kepada para ulama, demikian pula diterapkan kepada ustadz, demikian pula diterapkan kepada guru kita, ya. Bahkan walaupun itu guru ilmu dunia, guru di sekolah atau dosen dan seterusnya. Wa inna walahu sikinan fala yusawibu ilaihi syafrataha. Ketika penuntut ilmu itu hendak memberikan pisau ke syekhnya, maka jangan memberikan dalam kondisi bagian yang tajam diarahkan ke syekh. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba memberikan pisau? Emang mau nyembelih? Ya, ini, konteksnya atau mau bagaimana ini ya? Di zaman dahulu, sekali lagi kita harus mengetahui apa yang ada di zaman beliau, ya. Di zaman dahulu pena itu untuk dituliskan terkadang harus ditajamkan terlebih dahulu. Jadi memakai pisau, tidak ada rautan. Ya, rautan. Kok ana malah tiba-tiba lupa namanya. Rautan pensil kalau di zaman ini ya. Tapi kalau di zaman dulu kan pakai pisau. Maka jangan memberikan bagian tajamnya, yakni diarahkan kepada syekh tersebut. Wala nisabaha wa yadahu qabidatun ala syafrah. Dan juga jangan juga sebaliknya, yakni mengarahkan pegangan dari pisau ke syekh kita sementara kita memegang bagian yang tajam. Nah, ini membahayakan kita juga, ya. Jadi gimana? Bal takunu ardon, diberikannya dalam kondisi menyamping. Coba masalah seperti ini saja dibahas di kitab adab oleh para ulama, ya Mas saya. Coba bayangkan, ya. Jadi diberikan dalam kondisi menyamping, wa haddu syafratiha ila jihatihi. Tetapi menyampingnya di sini bagian yang tajam agak diserongkan ke diri kita. Jadi bagian pegangan agak diserongkan ke syekh kita. Dan tangan kita qabidun ala tarafin nisab. Tangan kita memegang bagian pegangan pisau tersebut yang dekat dengan yang tajam. Jadi tetap harus memegang bagian yang memang untuk dipegang tapi lebih dekat ke yang bagian tajam. Misalkan ada yang bisa memberikan anak pisau? Tidak ya, susah. Jadi misalkan kita punya pisau ada pegangannya, kemudian ada bagian yang tajam begitu ya. Bagian yang pegangan itu yang kita pegang di bagian yang dekat dengan bagian yang tajam. Kita berikan secara menyamping, tapi bagian yang tajam agak nyerong ke kita begitu ya, tapi jangan diarahkan. Nah, kemudian diberikan kepada syekh sehingga syekh kita diharapkan mengambil pegangan yang dari ujung pegangannya begitu ya. Semoga bisa dipahami, semoga jelas ya. Jadi qabidun ala tarafin nisab mimma yalin nasl. Jadi memegang nisab, pegangan yang mimma yalin nasl, yang dekat dengan an-nasl, yakni bagian yang tajam. Ja'ilan nisabaha ala yaminil akhidh. Dan kita mengarahkan pegangan yang hendak diambil oleh syekh tersebut diarahkan ke bagian, yakni diarahkan ke tangan kanan syekh kita, jangan diarahkan ke tangan kiri ya. Karena kan mengambilnya dari tangan kanan. Itu maksudnya. Jadi sangat detail, Masya Allah. Ya. Di mana? Di sini. Baik. Dari tadi bagaimana audionya? Tapi jelas atau tidak audionya? Bisa terdengar suara? Hah? Baik. Ya. Berapa banyak kesalahan teknis berkali-kali dalam. Taib, jazakallahu khairan. Jadi kita lihat oh ini malah lepas. Iya. Ya, maka kita lihat di sini setiap hal-hal yang memudahkan untuk terlaksananya majelis ilmu itu sangat diperhatikan oleh para ulama ya. Jadi tidak hanya penulis, hal-hal ini tidak dibahas hanya oleh penulis Ibnu Jama'ah Al-Kinani akan tapi banyak para ulama yang lain ya yang membahasnya. Makanya kalau diterapkan ke zaman ini, makanya tadi kita bilang ya, ana sangat perhatian dengan masalah-masalah
seperti ini ya, jadi mikrofon suara harus jelas dan rekaman harus jelas dan seterusnya. Itu kenapa? Karena memang itulah yang yakni dicontohkan oleh para ulama kita supaya terlaksananya majelis ilmu itu berlangsung dengan baik. Baik. Dan jadi kita melaksanakannya itu dalam rangka untuk yakni mengikuti jalannya para ulama terdahulu ya. Sangat perhatian dengan lancarnya suatu majelis ilmu. Taib. Wa inna walahu sajjadatan liyusalli 'alaiha nasaraha awalan. Ketika yakni penuntut ilmu itu memberikan sajadah supaya syekh tersebut bisa sholat, supaya syekh kita bisa sholat di atas sajadah tersebut, nasaraha awalan, maka dibentangkan terlebih dahulu. Wal adabu ayyafrushaha, bisa dibaca juga ayyafrishaha huwa inda qasdi dzalik. Dan adabnya adalah penuntut ilmu itu yang membentangkan sajadahnya ya ketika hendak mempersilahkan syekhnya untuk sholat atau duduk di atas sajadah tersebut. Wa idza farasaha sana muakhara tarafiha al-aisar ka'adati sufiyah. Dan ketika penuntut ilmu tersebut membentangkan sajadahnya, maka hendaknya dia melipat bagian kiri dari sajadahnya, seperti itu kebiasaannya sufiyah. Taib. Hal ini tidak hanya kebiasaan sufiyah. Ini kritikan terhadap penulis. Ini bukan perkara yang cuma dilakukan oleh sufiyah. Bahkan ini perkara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman itu. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin masih dilakukan di Najd sampai ya waktu-waktu yang belakangan. Jadi ini kritikan. Kemudian apa yang dimaksud? Kenapa harus dilipat bagian kirinya, ya tepi kirinya dari sajadah tersebut? Yakni kebiasaan kaum muslimin di zaman dahulu, ketika sajadah tersebut ada orangnya, tapi orangnya mungkin lagi ngambil wudu, misalkan ke ya, tempat wudu, maka sajadah tersebut dibiarkan terbuka begitu saja. Tapi kalau sajadah tersebut tidak ada orangnya, maka dilipat sisi kirinya atau pinggir kirinya. Ini cuma kebiasaan saja untuk menandakan apakah itu sudah di booking atau tidak, begitu ya. Apakah itu ada pemiliknya sajadah tersebut atau tidak. Kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Dan ini bukan kebiasaan sufiyah. Ala kulli hal, yakni Syekh Al-Utsaimin menjelaskan mungkin ini karena orang-orang sufiyah itu banyak yakni menghabiskan waktu cuma beribadah, ya, tidak bekerja, tidak mengerjakan kewajiban yang lain, sehingga kebiasaan ini kemudian dilihat oleh penulis, itu kemudian diidentikan dengan sufiyah. Tapi ini bukan kebiasaan yang identik dengan sufiyah. Ala kulli hal ini juga tidak harus dilakukan. Ini cuma kebiasaan saja. Seperti urf. Ya, dan urf di suatu tempat, kalau memang itu bukan urf di tempat kita, ya sudah tidak perlu dilaksanakan. Dan ini bukan urf di tempat kita, betul tidak? Ini bukan urf di tempat kita. Taib. Jadi fa in kanat mathniyatan ja'ala tarafaha ila yasaril musalli. Dan kalau dalam kondisi sudah yakni sudah fa in kanat mathniyatan, kalau sudah dalam kondisi dilipat, ja'ala tarafaha ila yasaril musalli, maka hendaknya dia letakkan sisinya tersebut di sisi kirinya orang yang mau sholat. Anda tidak paham dengan frasa ini, kalimat ini. Ya, Anda tidak paham. Ya, Allahu a'lam. Jadi frasa ini, ya, semoga nanti ada ulama atau ustadz yang menjelaskannya lebih baik. Kalau Anda tidak paham, ya harus jujur, ya, kalau tidak paham. Wa in kana fiha surata mihrabin taharra bihi jihatal qiblah in amkan. Ya, tidak paham karena ini bukan urf kita juga. Kita enggak terbiasa dengan urf ini. Thayyib. Jadi harus kita bertanya kepada yakni orang-orang yang mungkin urf ini masih ada atau sempat ada di tempatnya. Apa yang dimaksud dengan hal ini, begitu ya. Wa in kana fiha surata mihrabin taharra bihi jihatal qiblah in amkan. Kalau di sajadah tersebut ada gambar mihrab, maka hendaknya mengarahkan sajadah tersebut ke arah kiblat jika itu mungkin. Wallahu a'lam maknanya. Jadi kalau sajadah
kita biasanya kan ada gambar Ka'bah lah atau apalah begitu ya. Itu hendaknya diarahkan ke arah kiblat. Jadi tidak dibikin menyerong begitu ya. Mungkin ini bisa kita pahami, yakni kita hendak memberikan sejadah, mempersilakan syekh kita untuk memakai sejadah tersebut, ya tentunya pasti harus dimuliakan syekh kita ya. Ini sajadahnya untuk beliau sendiri. Jangan kemudian syekh ini buat kita berdua ya. Kemudian arahnya kemudian ke arah sana gitu ya, bukan ke arah barat tapi ke arah utara. Ya. Wallahu a'lam, mungkin itu maksudnya. Ala kulli hal, ana cuma mengira-ngira kalimat ini. Ya, karena ini masih terkait dengan yakni mungkin urf di tempatnya atau negerinya penulis. Wala yajlisu bi hadrati syekh ala sajadatin, dan hendaknya jangan duduk ketika ada syekh tersebut, jangan duduk di atas sejadah milik syekh yang tadi sudah diberikan kepada syekh kemudian kita duduk di situ ya. Wala yusalli 'alaiha idza kana al-makanu tahiran, dan jangan salat di atasnya kalau tempat yang lain itu suci. Kalau tempat yang lain masih suci, masih bisa sholat di tempat yang lain, walaupun misalkan tidak ada sejadah, maka lebih baik sholat di tempat yang lain. Kecuali syekh kita yang mempersilahkan gitu ya. Mungkin ini bisa dipahami kalau misalkan di zaman dahulu mungkin ya lantainya berdebu, ya tidak bersih seperti sekarang atau semacamnya. Wa idza qama syaikhu badara al-qauma ila akhdhi sajjadah wa ila al-akhdhi bi yadihi aw adudihi in ihtaja. Kalau syekhnya berdiri, kalau syekh kita berdiri, maka hendaknya para penuntut ilmu itu bersegera untuk mengambil sajadah, yakni merapikannya. Ya, jangan menunggu syekh kita sendiri yang merapikannya. Maka kita yang merapikannya, kemudian ya kalau perlu kita mengambil dari tangan beliau atau dari kaki beliau jika itu dibutuhkan. Wa ila taqdimi na'lihi illam yashqa dzalika 'ala syekh. Dan hendaknya memberikan yakni sandalnya syekh kepada beliau. Untuk ya ini kalau sudah keluar dari masjid misalkan ya, untuk dipakaikan. Tentunya ini semua dalam rangka untuk memuliakan syekh kita, terutama kalau syekh kita sepuh. Tapi biasanya banyak dari para masyayikh tidak suka untuk terlalu dimuliakan, ya, tidak suka untuk terlalu dimuliakan. Dan itu adalah hendaknya seorang yang biasanya kalau dari sisi pengajar atau syekh atau guru atau ustaz tidak suka untuk dimuliakan. Karena ana bisa lipat sejadah ana sendiri. Ana bisa taib. Jadi itu biasanya dari sisi pengajar. Tapi dari sisi murid harus berusaha untuk memperlakukan sesuai adab. Tentunya tidak boleh harus berbungkuk-bungkuk memberikan. Tidak, maksudnya adalah memudahkan akses beliau kepada sandal beliau begitu ya. Jadi misalkan diletakkan di tempat yang beliau akan keluar begitu ya. Itu maksudnya. Jadi jangan gulu juga ya, tidak boleh gulu juga. Tidak boleh tidak punya adab atau kurang adab, dan tidak boleh juga gulu dalam masalah hal ini. Thaib. Sebagaimana perkataan Syekh Al-Albani, beliau kalau tidak salah mengisahkan ada orang yang berkata bahwa ada orang yang tidak membalikkan sandal syekh ketika sudah majelis, biasanya kan sandalnya menghadap ke masjid, tidak dibalikkan. Maka ada orang yang berkata, antum berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Cuma lupa tidak membalikkan sandal. Kalau antum tidak membalikkan sandal syekh, berarti antum tidak muliakan syekh. Antum tidak muliakan syekh, berarti tidak muliakan orang berilmu. Antum tidak muliakan orang berilmu, berarti antum tidak muliakan ilmu itu sendiri. Antum tidak muliakan ilmu syar'i. Ilmu syar'i dari mana? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti antum tidak muliakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, antum tidak muliakan kalamullah. Berarti antum tidak muliakan gitu terus ya. Ini hulu ya, thaib jelas. Ini hulu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam rangka untuk menjelaskan ini hulu ya. Tidak segitunya ya. Wa yaqsudu bidzalika kullihi at-taqarruba ila Allah taala wa ila qalbi syekh. Dan kita meniatkan ini semua dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah, karena ini kita melaksanakan adab yang mulia, sekali lagi tanpa gulu. Wa ila qalbi syekh, dan juga kita ingin supaya kita dekat dengan, supaya kita menyenangkan hati syekh. Kita dekat dengan hati syekh, maksudnya kita menyenangkan hati syekh. Dan kalimat ini kalau seandainya diubah ya, at-taqarruba ila Allah taala tsumma ila qalbi syekh, itu lebih baik. Jangan pakai wa. Kalau wa itu dan, kalau tsumma itu kemudian. Pakai tsumma lebih baik, karena
kita tidak ingin menyamakan antara mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada hatinya Syekh. Maksudnya menyenangkan Syekh. Kita tidak mau menyetarakan ini dengan kalimat dan. Ya, sebaiknya menggunakan kata summa, yakni kemudian. Wakila dikatakan ya oleh para ulama, ini kalimat yang penting, arba'atun la ya'nafu syarifu minhunna wa in kana amiron. Ada 4 hal yang seorang yang mulia, seorang syarif, seorang yang mulia tidak akan keberatan untuk melakukan hal tersebut. Wa in kana amiron, walaupun orang yang mulia tersebut adalah seorang amir, seorang pemimpin atau penguasa. Ada 4 hal yang seorang yang mulia ya tolong suara anak kecil tolong dikondisikan ya. Kebetulan itu anak-anak sendiri jadi. Jadi jadi ada 4 hal yang seorang yang mulia itu tidak akan menjauh dari 4 hal tersebut walaupun dia adalah seorang penguasa. Yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abihi. Dia bangkit dari tempat duduknya untuk mempersilahkan ayahnya duduk di tempat tersebut. Ini yang pertama, adab kepada orang tua kita. Yang kedua, wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhu. Ya, dia berkhidmat kepada seorang yang berilmu yang dia belajar ilmu kepada guru tersebut. Yang ketiga, was-su'alu amma la ya'lam. Yang ketiga adalah bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Dan yang keempat, wa khidmatuhu lid-dhaif. Yang keempat adalah dia melayani tamu. Dia melayani tamu. Jadi ini adalah 4 hal yang seorang yang mulia tidak mungkin akan enggan untuk melaksanakan hal ini. Walaupun dia penguasa, walaupun dia adalah ulil amri. Ya, anak ulangi, dia bangkit dari majelisnya untuk mempersilahkan ayahnya untuk duduk. Ya, jadi mungkin yakni harus kalau harus menenangkan anak kecil, harus keluar dari masjid. Jangan membuat ramai masjid. Jelas? Jadi yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abih. Yang pertama, mempersilakan tempat duduknya untuk diduduki oleh, yakni mempersilakan ayahnya untuk duduk di tempat duduknya. Yang kedua, wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhu. Khidmatuhu li alimin, yakni berkhidmat kepada seorang yang berilmu yang dia belajar ilmu darinya. Jadi ini adalah poin pembahasan kita, berkhidmat kepada seorang yang berilmu yang kita belajar ilmu darinya, ini guru kita. Kemudian yang ketiga, was-su'alu amma la ya'lam. Bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Tidak mungkin seorang yang mulia itu enggan untuk melakukan hal ini. Ini adalah sesuatu yang kalau ada orang yang enggan, tidak mau bertanya padahal dia tidak tahu, atau yang lebih parah lagi dia berbicara tentang agama tanpa ilmu, nah ini berarti dia menunjukkan yakni dia tidak bisa disebut sebagai orang yang mulia gitu ya. Kemudian yang keempat, wa khidmatuhu lid-dhaif, dia melayani tamu. Melayani tamu termasuk perkara yang harus dilakukan walaupun tuan rumahnya adalah seorang penguasa, seorang yang lebih tinggi derajatnya daripada tamu. Ya, harus melayani tamu dengan baik. Jadi ini adalah 4 hal yang seorang yang mulia itu tidak akan enggan untuk melakukan 4 hal tersebut walaupun dia adalah seorang yang tinggi derajatnya di kalangan manusia. Taib, yakni seperti penguasa, orang yang punya kekuasaan, kekayaan. Kemuliaan tidak diukur dengan kekuatan dan kekuasaan dan harta tersebut, tapi diukur dari seberapa dia yakni tunduk kepada syariat. Dan 4 hal ini adalah yakni contoh hal-hal yang diajarkan oleh syariat. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Azan berapa menit lagi kira-kira? 1 menit? 4. Taib. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ini. Ada pertanyaan 1 insyaallah.